Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Kiki berharap semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Nah, hari ini kita pada pembelajaran terakhir pada subtema yang ketiga ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, hari ini seperti yang sudah Bu Kiki katakan tadi, subtema ketiga pada tema 1 itu sudah terakhir atau sudah masuk pada pembelajaran yang terakhir, yaitu ke-5 dan ke-6. Nah, mari kita masuk ke materinya ya. Di sini ada sebuah teks bacaan, Bu Kiki bacakan. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Mereka diberi tugas oleh Pak Guru untuk bermain mencari pasangan. Permainan ini diawali dengan membuat lingkaran seperti ini. Anak-anak atau siswa kelas 2 bermain dengan penuh semangat. Mereka harus membuat kelompok sebanyak tiupan peluit. Saat Pak Guru meniup peluit, anak-anak berpisah dari lingkaran dan mencari pasangan. Semua anak berlari mencari pasangannya. Mereka bermain dengan semangat dan gembira. Jadi, ini namanya ada permainan mencari pasangan. Yang pertama, yaitu mereka membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, setelah membuat lingkaran, kemudian mereka membentuk sebuah kelompok. Nah, sambil bergandengan tangan ini. Nah, Pak Guru, guru atau yang menjadi wasitnya itu nanti meniup peluit bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, anak-anak kemudian berpisah. Setelah membuat lingkaran seperti ini, akhirnya berpisah mencari pasangan sesuai jumlah berapa kali peluit itu dibunyikan. Nah, seperti ini akhirnya ini mereka berlari seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah bacaan, ada sebuah gambar ya. Menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak yang saling berebut? Nah, di sini ada anak-anak yang saling berebut, maka saling bertengkar. Nah, di sini lihat. Di sini ini memukul, kemudian ini saling bertabrakan. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak yang saling berebut tersebut? Ya. Anak-anak itu sebaiknya tidak saling berebut, lebih baik mengalah. Karena mengalah itu menciptakan kerukunan. Selain itu, kita harus bersikap saling memaafkan. Saling memaafkan sendiri termasuk sikap terpuji yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, rukun sendiri itu juga merupakan sikap terpuji. Kita harus rukun dengan semua teman ya. Rukun membuat kita memiliki banyak teman, dan dengan rukun juga maka hidup menjadi tentram. Jadi kalau kalian itu sedang bermain dengan teman, terus ada yang suka permainan, misalnya ada yang suka main boneka, terus kemudian yang satunya juga suka main boneka, karena hanya bonekanya hanya satu akhirnya berebut. Nah, jangan, itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak baik. Jadi kita harus mengalah ya. Mengalah itu karena menciptakan kerukunan dan membuat hidup menjadi tentram. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila itu bagaimana? Yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga sendiri yang masih ingat, yaitu simbolnya adalah pohon beringin. Ini ada simbol dari sila ketiga. Nah, kita sendiri juga harus mengamalkan sila ketiga Pancasila karena akan menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita misalnya hidup rukun, kita kompak, kita sama saja mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini Udin dan teman-teman sudah selesai bermain dan berolahraga. Kemudian Pak Guru mengatakan, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Minumlah air minum secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragamu. Nah, di sini ada kalimat apa? Lakukan, minumlah. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu adalah kalimat untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu.
Nah, di sini, sini, kemudian di sini ada lagi. Nah, ciri-cirinya masih ingat ya, yaitu ada diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru adalah ada kan untuk kalimat awalnya seperti itu. Setelah berolahraga, Udin dan teman-teman masuk ke dalam kelas. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional. Para siswa itu bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacaranya. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pembagian petugas sendiri itu dilakukan secara adil. Nah, hal itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Ya, jadi kalau si bermusyawarah itu sama dengan pengamalan sila keempat. Nah, kemudian pembagian petugas secara adil itu adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi kalau kalian bermusyawarah menentukan pendapat, nah itu kalian sama saja kalian mengamalkan sila keempat Pancasila. Kalau kalian itu misalnya membagi petugas secara adil, lah itu kalian sama saja menerapkan sila kelima pada Pancasila. Kemudian Bu Guru meminta siswa itu menulis lagu yang disukai oleh anak-anak. Ibu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil. Mula-mula ada 242 lembar kertas. Nah, kertas itu dibagikan kepada siswa sebanyak 38 lembar. Menurut kalian, berapa sisa kertas yang dimiliki oleh Bu Guru? Nah, mari kita hitung sama-sama ya. Nah, pengurangan sendiri itu ada dengan cara panjang sama dengan penjumlahan kemarin. Itu ada dua cara, dengan cara panjang dan cara pendek. Nah, di sini ada cara panjangnya. Tadi kertas yang dimiliki Bu Guru ada 242. Nah, kalau di penjumlahan itu sama dengan pengurangan, yaitu dipisah terlebih dahulu 3 cara panjang. Jadi memisahkan keratusan terlebih dahulu. Kemudian di bagian tempat puluhan berapa langsung ditulis dan satuannya. Nah, jadi 200 itu ada 200. Untuk puluhannya ada 40 dan satuannya ada 2. Nah, tapi karena ada tadi, terus kita pisahkan lagi. Untuk ratusannya tetap ya, untuk ratusannya tetap, dan yang untuk puluhannya Bu Kiki membagi menjadi 2 ya, 10. Nah, ini ada 30, ada 10 dan satuannya tetap 2. Kenapa Bu Kiki membuat seperti ini? Karena apa, tadi kita dikurangi. Nah, sebentar. Nah, kita gabung ke satuannya terlebih dahulu. Jadi kita menggabungkannya ke satuannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini tadi, nah lihat, jika kita ingin mengurangi seperti ini, karena satuannya itu lebih besar yang 38. Sedangkan untuk yang 242 itu memiliki satuan yang lebih kecil. Nah, di sini untuk ratusan tidak perlu diisi ya, karena ini hanya memiliki nilai tempat, puluhan, dan satuan. Nah, jika sudah, maka langsung kita mengurangi. Seperti ini, 12 dikurangi 8 adalah 4. Nah, kemudian yang 30 dikurangi 30 adalah 0, 200-nya tetap kan, tidak ada yang mengurangi, maka hasilnya adalah 204. Jadi, kalau kalian ingin memudahnya kan harus mengamati angkanya dulu berapa. Jika angkanya sudah pas atau lebih besar yang 242 ini, maka kalian tidak perlu membuat seperti ini. Tapi kalau satuannya itu lebih kecil dari angka yang untuk mengurangi ini, maka kalian harus memisahkan 10. Tidak perlu banyak-banyak, hanya 10 saja ke satuannya. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Jadi 12 seperti ini ya. Karena 10 tambah 2 hasilnya 12. Kemudian nah, ada cara pendeknya juga sama ya. Lihat, 2 dikurangi 8 kan tidak bisa. Maka langkah pertama kita kurangkan satuannya. Karena ini tidak bisa. Nah, 2 tidak bisa dikurangi 8. Maka langkah selanjutnya adalah pinjam 1 puluhan
pinjam 10 dari 40-an sehingga 12, hasilnya ada 12 ya. Nanti hasilnya adalah 12. Taruh atas sini, hasilnya 12. Itu dikurangi 8, hasilnya 4. Nah, karena di sini 4-nya kan sudah diambil 1, berarti di sini tinggal 3. Ya. Karena di sini tinggal 3, langsung saja kita kurangi. Ya, kita kurangi 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Nah, karena 2 tidak ada yang mengurangi, maka turun saja langsung 2, seperti itu. Ya, itu tadi pembelajaran kita tentang pembelajaran kelima dan keenam pada subtema yang ketiga ya. Jadi langkah pertama tadi kita harus hidup rukun dan kita tidak boleh saling berebut, harus saling mengalah karena itu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Kemudian tadi ada lagi permainan yang namanya menjala, permainan yang untuk melatih kekompakan, melatih kerukunan tadi. Nah, kemudian tadi ada lagi pada pengurangan, itu ada 2 cara sama seperti penjumlahan, yaitu cara panjang dan cara pendek. Jika cara panjang, kalian harus memisahkan puluhannya, nilai tempat puluhan itu nilainya 1 puluhan atau 10 jika nilai satuannya itu lebih kecil dari satuan untuk pengurangannya ya. Sama seperti nilai pendek atau cara pendek itu juga seperti itu. Jadi harus, kemudian Bu Kiki mengingatkan lagi untuk pengurangan atau penjumlahan dihitungnya harus melalui belakang ya. Harus dengan angka satuan terlebih dahulu ya. Itu untuk mempermudah kalian untuk dalam menghitung. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Kiki. Bila ada pertanyaan langsung saja menghubungi Bu Kiki. Dan Bu Kiki mohon maaf bila selama mengajar terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Bye-bye.